Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk materi fikih kelas 3 yaitu tentang wudhu, ya, tentang wudhu. Di sini kita akan berbicara tentang syarat-syarat wudhu, rukun wudhu, dan sunnah wudhu. Sebelum menjelaskan apa itu syarat-syarat wudhu, rukun wudhu, dan sunnah wudhu, kemudian wudhu itu apa sih? Wudhu itu adalah bersih, artinya secara bahasa artinya bersih atau indah. Kalau menurut istilah, wudhu itu adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi wudhu itu sangat erat kaitannya dengan sholat, ya. Jadi orang yang sholat tentunya diwajibkan wudhu terlebih dahulu. Kalau orang sholat tidak wudhu, berarti sholatnya pun juga tidak sah. Adapun syarat-syarat wudhu, yang pertama adalah Islam. Selain Islam tentunya tidak sah wudhunya, ya, tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Apa? Mumayyiz artinya orang yang sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, atau sudah bisa membedakan yang salah dan yang benar. Kemudian syarat wudhu itu tidak mempunyai hadas besar, ya, tidak dalam keadaan hadas besar, karena itu harus mandi besar dulu, ya, mandi besar dulu. Kemudian syarat-syarat wudhu itu, dalam wudhu kita harus menggunakan air yang suci dan menyucikan, ya, seperti apa? Air sumur, air sungai, air hujan, air laut, ya, itulah air yang suci dan menyucikan. Karena tidak semua air bisa digunakan untuk wudhu. Air kelapa suci tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu, ya. Itu harus air suci dan menyucikan. Kemudian syarat-syarat wudhu itu tidak ada yang menghalangi datangnya air kepada anggota wudhu, ya, kepada kulit atau anggota wudhu seperti lem, cat, getah, dan yang lainnya. Dipastikan dulu anggota wudhunya harus bersih dari hal-hal yang menghalangi air ke anggota wudhu. Kemudian rukun wudhu. Nah, ini rukun wudhu itu adalah rukun yang harus, perbuatan yang harus dilakukan ketika berwudhu. Nah, kalau rukunnya tertinggal, udah jelas wudhunya pun juga tidak sah. Kira-kira ada berapa ya rukun wudhu itu? Ada 6, ya. Yang jangan sampai ketinggalan, ada 6. Yang pertama niat, ya. Yang pertama niat, ya. Niat itu cukup dalam hati, ya. Niat wudhu dalam hati. Masih ingat niatnya apa? Nawaitul wudu'a tiraf'il hadasil asgori lillahi ta'ala. Artinya aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah, ya, itu niatnya. Bagi yang belum hafal, ya, tentunya harus diingat-ingat lagi niat wudhunya, ya. Yang kedua, dalam rukun wudhu membasuh seluruh muka, ya, itu. Jadi mukanya harus kena air, harus dibasuh, bukan depannya aja, sampai ini bagian ujung dekat telinga, ya, yang berjanggut kayak bapak tentunya harus dicuci juga, ya, janggutnya, ya, harus semua kena air sampai ujung tumbuhnya rambut sebelah atas, sebelah sini, ya. Itu yang pertama, membasuh seluruh muka. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai siku, ya. Jadi tangannya membasuh kedua tangan mulai ujung jari sampai siku. Berarti ini dari sini sampai siku, ya. Sikunya harus terkena
air. Kemudian yang keempat dalam rukun wudu itu adalah mengusap sebagian kepala ya, sebagian kepala. Jadi kepala itu bagian yang tumbuh rambut, diusap ya, harus kena airnya ke kepala, bukan rambutnya tapi kepalanya ya. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Yang keenam tentunya tertib. Jadi tertib ini dilakukan secara berurutan, mulai dari niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan ya, kemudian membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir ya, tertib itulah berurutan, nggak boleh basuh kaki dulu baru kepala atau basuh tangan dulu ya. Kemudian niat, itu harus berurutan dari awal sampai akhir. Itulah rukun wudu. Jadi kesimpulannya bahwa rukun wudu itu tadi ada 6. Mudah-mudahan untuk pertemuan pertama pelajaran fikih ini kita bisa tahu bahwa rukun wudu itu ada 6. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang pelajaran fikih kita akan menjelaskan tentang sunnah wudu ya, sunnah wudu apa aja, kemudian hal-hal yang membatalkan wudu ya. Nanti kita tata caranya bisa praktek di madrasah ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.